Anda lihat halaman isinya, halaman pertama. Apa yang Anda lihat di halaman pertama daftar isi dari protokol itu? Ya, jadi banyak ya. Ada informasi secara umum. Apa itu? Informasi penelitian ini siapa? Institusinya mana? Sponsornya siapa? Peneliti utamanya siapa? Dan seterusnya. Judulnya apa? Itu di general information. Kemudian ada background information. Sama seperti proposal, background information adalah informasi yang menunjukkan apa alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Setelah itu ada tujuan penelitian, setelah itu desain penelitiannya seperti apa, bagaimana proses menseleksi subjek, dan kapan subjek itu kita withdrawal dari suatu penelitian. Setelah itu, terapi yang kita berikan secara detail itu akan seperti apa? Berapa kali? Bentuknya seperti apa? Siapa yang memberikan? Kemudian bagaimana kita menilai efficacy? Ini kalau suatu uji klinik. Ya, efficacy menilai bahwa produk itu memang hasilnya menyembuhkan. Itu definisi operasional seperti apa? Apa yang akan kita lakukan? Kemudian menilai keamanan. Pasien ini kita tadi berbicara patient safety. Kalau penelitian harus menjaga keamanan. Bagaimana itu Anda lakukan dalam penelitian? Bagaimana Anda mendeteksi kalau itu merupakan isu terkait dengan keamanan dari pasien akibat dari penelitian yang Anda lakukan? Itu harus ditulis dengan detail. Kemudian statistik apa yang akan digunakan? Setelah itu siapa yang akan mengakses data itu? Ingat kita tadi diskusi pagi hari terkait confidentiality dan privacy. Maka itu harus tercantum di dalam protokol bagaimana kita akan menjaga privacy dan confidentiality dari subjek yang kita teliti. Kenapa? Karena kembali lagi GCP adalah suatu standar etik internasional dan juga quality yang kita implementasikan mulai dari kita mendesain penelitian. Ini kan mulai mendesain penelitian protokol ini. Sehingga harus mencerminkan bagaimana confidentiality dan privacy itu betul-betul kita akan jalankan. Bagaimana Anda akan menjalankan itu? Kemudian ingat kaitannya dengan quality. Karena GCP kaitannya dengan suatu standar internasional mengenai scientific quality. Quality artinya kita ingin supaya penelitian itu sesuai dengan standar. Sekarang bagaimana kita mengontrol quality dan memastikan kualitas selama penelitian itu baik, itu masuk ke sana. Bagaimana isu-isu etik? Apa resiko yang Anda identifikasi yang kemungkinan bisa terjadi? Apa benefit dari penelitian itu yang sudah ada identifikasi? Dan bagaimana penelitian itu Anda minimalkan resikonya? Jika Anda mengambil sampel darah, Anda tahu ada resiko plebitis, Anda tahu akan ada resiko nyeri, Anda tahu akan ada resiko darah tertumpah pada saat pengambilan. Maka bagaimana resiko itu Anda minimalkan? Misalnya Anda bilang bahwa yang mengambil darah adalah orang-orang yang biasa mengambil darah dan sudah di training dan dia kompeten untuk mengambil darah. Menggunakan misalnya jarum yang seberapa untuk menghindari nyeri. Kemudian akan dicek selama 3 hari untuk melihat apakah terjadi plebitis atau tidak. Anda menyiapkan jika terjadi plebitis, kemudian akan segera di treatment dengan menggunakan treatment ini. Jadi semua risiko yang ada identifikasi selama proses penelitian berlangsung itu ada di dalam unsur etik dan bagaimana itu akan diminimalisasi. Karena kita ingat benefit and harm tadi pada saat sesi pertama, ya. Maka kita harus betul-betul memastikan itu. Resiko itu akan kita kurangi dengan menciptakan suatu riset yang do no harm. Kemudian data handling dan record keeping. Bagaimana data itu akan Anda handling? Siapa yang akan memasukkan data? Disimpan di mana? Berapa lama data itu disimpan? Termasuk sampel.
jika Anda mengumpulkan jaringan, darah, urin, feses, sampai berapa lama itu akan disimpan. Siapa yang menghandling dan bagaimana proses handlingnya. Kemudian financing dan insurance, kaitannya nanti dengan asuransi ini yang rumit. Karena kalau penelitian uji klinik pada manusia, maka setiap subjek itu harus ada asuransi. Nah, ini beratnya di dalam uji klinik itu seperti itu kaitannya. Karena semua subjek harus terasuransi, termasuk penelitinya diasuransikan. Kenapa? Karena peneliti uji klinik itu bisa dituntut di pengadilan dan bisa dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tetapi siapa yang menjamin hak dari peneliti itu dijamin ketika dia masuk penjara. Siapa yang menjamin funding untuk meng-hire advokat atau membayar pengadilan. Maka itu di dalam proses financing itu bisa dipisahkan, ya, termasuk dalam agreement dengan MOU dengan sponsor tadi. Kemudian publication policy juga harus ada. Karena penelitian biasanya timnya banyak. Ini siapa yang akan melakukan publikasi? Siapa first authornya? Siapa second authornya? Itu harus sudah diperjelas sejak awal. Kenapa? Karena ini yang sering jadi masalah. Ketika penelitian selesai, akhirnya semua menuntut untuk menjadi first author. Nah, ini ya bisa kalau kita untuk membuat paten, di akhirnya bisa paten-patenan, ya, akibat rebutan publikasi. Jadi banyak sekali Anda bisa lihat di dalam proses protokol. Kenapa protokol berbeda dengan proposal? Proposal itu biasanya digunakan untuk mencari funding, tapi protokol adalah buku putihnya riset. Kalau Anda buka, kemudian ini darahnya berapa ya harus diambil, lihat protokol. Kemudian Anda bilang ini setelah darahnya diambil disimpan di mana, lihat protokol. Kemudian darah ini harus disimpan berapa lama, lihat protokol. Semua protokol yang menyebutkan hal itu. Ya, makanya protokol itu tidak mudah untuk membuat dan lama dan perlu dipikirkan bersama-sama. Ya, bagaimana proses penelitiannya akan dijalankan. Inilah protokol. Mengapa protokol itu sangat saintifik? Kita tidak boleh melanggar apapun di dalam protokol. Kalau Anda merasa protokol itu tidak benar, maka amandemen protokolnya. Jangan melanggar protokol sebelum Anda mengamandemen protokol. Anda boleh melanggar protokol hanya untuk menyelamatkan pasien. Protokol bukan sesuatu seperti tertulis di batu, di candi yang tidak bisa diubah. Protokol adalah live document, kapanpun itu Anda ubah, harus Anda ubah. Tetapi ingat, perubahan dari suatu protokol yang kita sebut amandemen harus disetujui komite etik. Anda tidak bisa menjalankan perubahan protokol kalau belum mendapat persetujuan komite etik. Pelanggaran terhadap protokol disebut sebagai protokol deviasi atau protokol violation. Makin banyak protokol violation, makin cepat penelitian Anda dihentikan oleh komite etik, oleh sponsor, dan oleh regulatori. Kenapa? Karena tidak menjamin apa yang Anda lakukan itu aman bagi pasien. Tidak menjamin apa yang Anda lakukan itu datanya akurat. Akibat apa? Akibat pelanggaran protokol yang Anda lakukan terlalu besar. Kenapa? Karena protokol dibuat secara saintifik sudah. Kenapa dia 2 jam setelah pengambilan darah harus sudah masuk ke dalam kulkas? Ini kan ada alasannya. Enggak kemudian tanpa alasan muncul 2 jam itu. Ya, proses-proses seperti ini memang yang mengakibatkan penelitian tersebut menjadi data yang kita hasilkan bisa menjadi akurat. Informed consent nggak usah saya terangkan karena besok kita akan banyak diskusi ya mengenai informed consent. Tetapi informed consent bukan cuma mintai tanda tangan. Ini tadi.
Oh, sudah ada tanda tangan, selesai. Bukan. Proses informed consent adalah proses pemberian informasi. Ini yang penting. Sekarang pertanyaannya, sudah belum diberi informasi? Sudah. Mana buktinya bahwa Anda memberikan informasi? Jadi ada dokumen untuk mendokumentasikan proses informed consent. Kalau tidak ada proses dokumentasi, maka apa tadi? Tidak dilakukan. Ini informed consent kita lihat banyak sekali, ya, itemnya yang harus kita jelaskan pada subjek yang kita teliti. Kemudian kita sebut investigator brochure tadi adalah suatu brosur atau dokumen yang berisi kompilasi dari data klinik dan non-klinik dari produk yang kita teliti. Apakah itu suatu uji klinik ataupun itu penelitian post-marketing, maka semuanya harus ada investigator brochure. Dan ini yang buat bukan peneliti, tetapi sponsor. Ya, kecuali kalau kita bertindak sebagai sponsor juga, maka kita yang buat. Ini diberikan kepada peneliti dan etik komite untuk menjadi scientific information terkait farmakologi dan safety dari produk yang dipakai. Dan ini ekivalen yang disebut tadi sebagai produk brosur atau produk karakteristik. Ini yang kita sebut investigator brochure. Kemudian CRF. CRF bisa printed, bisa elektronik. Sekarang sudah tidak musim printed. Semua pakai elektronik CRF. Apa itu? Dia merupakan dokumen yang akan mencatat semua informasi yang dibutuhkan oleh protokol. Jadi, kalau disebutkan di protokol kami butuh data usia, jenis kelamin misalnya, dan sebagainya, maka itu harus ada di dalam CRF. Tetapi tidak boleh ada di CRF tapi tidak disebutkan di protokol. Contoh yang sering ada adalah status pernikahan, kemudian education level. Itu ada di dalam CRF, harus diisi, tetapi ketika di protokol tidak disebutkan bahwa data itu dibutuhkan. Maka CRF merefleksikan data apa yang akan dianalisis nantinya. Ya, ini. Sehingga harus ada di dalam protokol. Dan CRF ini bukan suatu primary dokumen. Karena dia disebut secondary dokumen. Apa itu secondary dokumen? Artinya data yang ada di dalam CRF bukan data yang langsung secara primer kita ambil dari pasien. Contoh, tekanan darah misalnya harus ada, kita catat. Apakah kita mengukur tekanan darah langsung kita isikan hasilnya di CRF? Tidak. Jadi, hasil pemeriksaan tekanan darah harus kita tuliskan dulu ke dokumen yang kita sebut sebagai source dokumen, dokumen sumber. Kemudian dari dokumen sumber itu datanya kita catat ke dalam CRF. Jadi CRF itu adalah dokumen sekunder yang datanya itu hasil transkrip dari suatu dokumen sumber. Ya, nanti dokumen sumbernya ada di dalam during study. Ya, kita lihat. Ya, ini kita jelaskan lagi besok. Oke? Ada pertanyaan? Silakan Anda lihat di dokumen di situ yang disebut site delegation log itu seperti apa, yang disebut sebagai investigator brochure itu seperti apa. Ya, dan semua korespondensi, izin, ya, dan segala macam itu ada di sana. Dan Anda bisa lihat juga cek itu bentuknya seperti apa, itu ada di dalam dokumen tersebut. Silahkan dilihat, saya beri waktu sekitar 5 menit. Ini sepertinya kalau mau melakukan penelitian menjadi ragu atau takut sebelum melangkah. Kenapa takut sebelum melangkah? Kalau misalnya penelitiannya, kalau mungkin intervensi mungkin selengkap ini, kalau misalnya penelitiannya itu hanya deskripsi atau... Sekarang dari sini kita mau melakukan studi deskriptif. Sekarang menurut Anda apa yang harus disiapkan? Gini, kita melihatnya selalu yang paling baik. Itu apa? Iya toh? Kalau kita yang paling baik tidak tahu apa, maka yang minimum kita nggak tahu seperti apa. Yang minimum tuh ini.
standar GCP. Sekarang kalau kita mau deskriptif, beri contoh Pak, penelitian seperti apa deskriptif? Misalnya melihat gambaran pelaksanaan universal precaution seperti itu. Oke, gambaran pelaksanaan universal precaution. Perlu buat protokol nggak? Perlu. Oke, cek protokol harus ada. Oke, harus ada informed consent nggak? Apakah Anda melakukan intervensi pada pasien? Apakah Anda akan melihat langsung pada pasien? Tidak. Ada hanya melihat dari rekam medik, catatan. Bukan, melihat. Jadi universal precaution itu kan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oke, tenaga kesehatannya Anda akan mengobservasi tindakan dia. Anda perlu nggak meminta konsen bahwa apa yang dia lakukan itu akan Anda evaluasi? Perlu. Oke, perlu inform consent. Klik. Kemudian data itu akan dianalisis. Perlu CRF nggak? Perlu. Perlu. Klik. 1, 2, 3 sudah perlu. Sekarang siapa yang membiayai? Nah ini nggak tahu saya. Contoh, Sarjito, Anda diminta melakukan itu. Perlu nggak bahwa Sarjito mengatakan bahwa kami akan membiayai sekian besar? Perlu. Oke, klik. Sudah 4 Anda butuhkan. Sekarang perlu nggak Anda approval ethical committee? Perlu. Nah, klik nomor 5. Perlu nggak Anda menyerahkan CV Anda ke komite etik? Anda nggak akan keluar komite etik kalau Anda CV Anda nggak Anda serahkan. Tadi Anda lihat, pada saat protokol Anda serahkan, CV harus Anda berikan. Betul nggak? Oke. Kemudian, perlu nggak ada tim yang terlibat dalam penelitian? Misalnya dilakukan sendiri? Silakan, berarti tidak perlu saya delegation lock. Tapi kalau ada 5 orang, saya melakukan apa? Si B melakukan apa, si C melakukan apa, perlu nggak Anda memberitahu, Anda harus melakukan ini, melakukan ini? Kalau misalnya penelitian itu didelegasikan bagaimana? Perlu didelegasikan maksudnya? Misalnya seperti asisten. Ya itulah delegasi, makanya disebut delegation lock. Karena Anda mendelegasikan tugas yang harusnya tugas Anda sebagai peneliti utama ke orang lain. Bagaimana orang lain tahu tugasnya jika Anda tidak memberikan ini loh tugasnya yang jelas? Betul. Jadi kalau dilakukan sendiri tidak perlu site delegation. Nggak perlu delegation lock. Saya melakukan semuanya sendiri. Tapi mampukah Anda melakukan itu sendiri? Silakan. Sekarang apakah ada produk? Tidak ada. Tidak perlu. Apakah ada randomisasi? Tidak perlu. Apakah ada SOP yang harus kemudian Anda buat? Ada. Anda lihat di situ. Kebutuhan apa yang dibutuhkan ketika Anda ingin melakukan suatu penelitian? Ingat, kita tidak melegitimasi apa yang sudah pernah terjadi. Kita belajar mana yang menurut standar internasional harusnya ada. Ya. Ini fungsi training itu. Jadi kemarin-kemarin pada saat melakukan penelitian kan nggak pernah ada seperti ini. Nah, itulah mengapa training ini kita lakukan. Penelitian akan dilakukan sendiri sehingga tidak dibutuhkan site delegation of duties lock. Tetapi apakah signature lock tetap dibutuhkan? Karena kan ada tindakan yang secara rutin dilakukan, apalagi kalau itu harus memeriksa. Signature lock dengan delegation duties itu sama, jadi satu. Karena ketika kita mendelegasikan tugas, maka di situ harus tanda tangan. Tanda tangan itu adalah nanti di dokumen yang kita buat, maka tanda tangan itu yang dibubuhkan. Untuk apa? Untuk mengetahui ini tanda tangannya siapa sih gitu. Ya Anda mesti DPJP juga gitu toh. Kemarin ada agreement toh DPJP semua dengan direktur toh. Ada yang dokter-dokter, ya bulan lalu ya dok ya. Pak siapa? Pak direktur berdiri. Anda tanda tangan di situ, tugas sebagai DPJP, betul nggak? Betul ya? Prof. Budi Yuli, kemarin ada tanda tangan di depannya direktur sebagai DPJP, betul loh? Itu tanda tangan, itu disebut delegation lock. Kenapa? It's a good practice. Gitu. Karena apa? Artinya Anda diberi wewenang, tanggung jawab oleh direktur untuk menjadi DPJP. Tapi itu harus agreement. Kalau Anda nggak agree, Anda nggak usah tanda tangan gitu. Karena merasa mungkin tidak bisa melakukan tugas itu. Ketika itu ditandatangani, maka artinya kita agree
untuk bisa melakukan tas itu. Ya. Oke? Ya. Silahkan dilihat dokumen di situ, ya banyak nanti. Nah, sekarang kelompok 2, yaitu selama penelitian. Silakan, siapa yang akan menjadi hasil diskusi kami, data yang harus ada selama penelitian yaitu hasil seperti dari rekam medis, kemudian hasil kuesioner, hasil wawancara. Itu kalau hasil wawancara biasanya nanti bentuknya coding, terus kemudian protokol penelitian dan perubahan protokol kalau seumpamanya ada selama penelitian berlangsung, dan otomatis kalau ada perubahan protokol berarti ada ethical clearance yang baru, ethical approval. Terus kemudian lembar monitoring dan evaluasi itu seperti nanti kalau seumpamanya ada efek samping, terus kemudian juga ada outcome sementara dari penelitian tersebut. Terus kemudian juga korespondensi selama dilakukan penelitian, terus juga informed consent karena kan selama penelitian kita juga melakukan informed consent. Terus kemudian catatan-catatan pertemuan. Kemudian catatan-catatan pertemuan seperti nanti ada presensi, note to land dengan kalau semuanya contoh penelitian di apa ya? Ya penelitian itu kan ada pertemuan-pertemuan nanti harus ada notulensinya seperti itu. Terima kasih. Jadi prinsipnya seperti akreditasi ya. Akreditasi itu kan sama. Tidak ada dokumen artinya tidak dilakukan, persis gitu. Tetapi juga apa yang ditulis harus dilakukan. Ya, nanti prinsipnya sebetulnya good documentation practice itu sama. Nanti kita akan bicara GDP itu besok. Nah, sekarang tadi sudah disebutkan RM, rekam medik, kuesioner, protokol, amandemen, lembar monitoring, betul sekali inform consent yang tadi sudah terisi, catatan-catatan meeting, pertemuan, dan korespondensi. Ada tambahan? Kelompok 1 dan 3? Apa selama penelitian tadi? Tadi sebelum penelitian mestinya bentuknya banyak yang kosong ya. CRF-nya masih kosong, inform consent-nya masih kosong gitu, karena dibuat. Tapi ketika penelitian mestinya CRF itu terisi, inform consent itu sudah dilengkapi dan seterusnya. Maka kita lihat di sini betul sekali. Jadi protokol, inform consent, CRF, CV itu semua bisa diperbaiki selama penelitian. Terutama penelitiannya jangka panjang. Contoh penelitian saya itu 5 tahun yang tertulis di situ. Maka setiap tahun kami minta peneliti untuk mengupdate CV-nya. Kenapa? Karena mungkin ada penelitian-penelitian lain atau ada training-training lain yang dia lakukan yang itu menambah kompetensi dari peneliti kita. Ya, itu diperbaiki, di amandemen. Jadi ada penelitian jangka panjang ini ya. Kalau penelitiannya cuma 6 bulan, mungkin nggak perlu. Ya. Jadi kalau penelitiannya jangka panjang, kita mungkin CV itu perlu kita up to date. Termasuk kadang-kadang GCP certificate. Ya, GCP certificate itu kalau untuk komite etik mintanya 3 tahunan. Kalau sudah 3 tahun, sudah expired. Nah, ini kan artinya kita harus memperbaiki CV-nya. Kemudian kalau itu ada screening dari calon subjek yang mau kita teliti, kita screening dulu kan, apakah dia memenuhi kriteria untuk ikut penelitian atau tidak. Maka itu ada kita sebut screening log. Jadi berapa banyak pasien yang sudah kita screening dan akhirnya berapa banyak pasien yang ikut dalam penelitian atau memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian ada yang paling kode konfidensial yang kita sebut sebagai Subject Identification Code List. Nggak boleh. CRF nggak boleh. Nanti dokumen-dokumen itu nggak boleh. Hanya ada satu dokumen yang dia berisi nama pasien. Kemudian dia akan melingkan nama pasien ini, nomor rekam mediknya berapa dan nomor studinya berapa. Itulah yang kita sebut Subject Identification Code List. Dan dokumen ini hanya boleh ada di peneliti. Tidak boleh dokumen ini diserahkan ke sponsor.
Hanya peneliti yang boleh memegang dokumen ini. Kemudian inform consent yang sudah ditandatangani tadi sudah. Dan yang berikutnya adalah source dokumen. Tadi kita akan diskusikan setelah ini source dokumen itu apa. Setelah itu CRF yang sudah terisi dan sudah ditandatangani oleh peneliti. Kemudian ini yang saya beri merah mungkin tidak perlu kalau untuk studi-studi yang tidak melibatkan obat. Tapi kalau melibatkan obat, maka harus ada drug accountability. Besok kita akan diskusi banyak mengenai drug accountability. Berapa banyak obat yang kita terima, berapa banyak pasien sudah menerima obat, dan berapa banyak obat yang masih tersisa. Ini betul-betul kefarmasian. Kalau Anda lihat di farmasi kita itu biasa dia melakukan drug accountability. Dia punya 1000, hari ini diberikan 500, tinggal 500. Dan pasien mana saja yang mendapatkan obat itu dia tahu. Ini sistem kefarmasian. Karena ini sudah praktisnya sudah seperti itu. Tetapi kita sebagai peneliti harus tahu sistem bahwa itu sudah ada. Dan ini sering menjadi temuan, kemarin berapa kali temuan GCI dulu, GCI sekarang, itu temuan bahwa farmasi itu tidak dimintai tanggung jawab kaitannya dengan monitoring dari produk yang diteliti. Itu temuannya berkali-kali dapat dari GCI. Ya, kemarin juga termasuk obat itu expirednya kapan. Ini tidak hanya obat ya. Kemarin ada penelitian yang tentang nutrisi susu ya untuk penderita stroke. Ya, kemarin juga kita lihat mana drug accountability-nya. Dari 80 ternyata 40 expired. Sudah, karena tidak ada accountability. Kenapa? Karena tidak tercatat ini expirednya kapan. Tahu-tahu waktu kita monitor separuh dari susu itu sudah expired. Coba bayangkan kalau susu itu diberikan ke pasien sudah expired, apa yang terjadi? Nah, kan patient safety kembali lagi ini. Jadi kaitannya sebetulnya tidak lain adalah kita menjaga, memproteksi subjek atau pasien yang kita teliti. Kenapa hal-hal ini kita lakukan? Kemudian ketika kita ada mengumpulkan sampel darah, feses, maka harus ada catatan, ya, darahnya siapa yang disimpan, ya, kemudian berapa banyak yang disimpan. Ingat, karena ini kepunyaannya pasien, kita harus bisa mencatat itu. Kalau tidak, kita dianggap melanggar etik karena itu tidak tahu bagaimana mengelola sampel. Kemudian tadi efek samping, ya, belum tercatat di situ ya. Sudah efek samping? Ya. Oke. Sudah ya, jadi efek samping apa yang terjadi kita catat. Kemudian sama, mungkin tadi ingat ethical committee minta setiap tahun penelitian itu harus ada report. Karena tidak bisa report itu, tidak bisa penelitian itu diperpanjang approval committee etiknya kalau kita tidak menyerahkan laporan. Nah, ini penelitian jangka panjang 5 tahun, ya tiap tahun harus kita berikan laporan supaya bisa mendapatkan perpanjangan ethical clearance. Sudah ada? Ya. Ya. Ini during the study. Nah, kita lihat apa itu source dokumen. Ya, karena source dokumen adalah bagian dari dokumen esensial yang harus ada selama penelitian. Tadi di sini disebutkan oleh kelompok 2 yaitu rekam medik. Betul sekali. Umumnya yang disebut sebagai esensial dokumen adalah rekam medik. Tetapi tidak harus rekam medik. Silakan. Misalnya itu penelitiannya bukan di rumah sakit. Ya. Misalnya di lapangan atau di ya. mahasiswa atau di suatu komputer ya. SD kan. Ya. Ya. Source dokumennya. Ya. Jadi source dokumen bisa rekam medik seperti saya katakan, bisa bukan rekam medik. Tetapi source dokumen ini bisa dibuat oleh peneliti sesuai kebutuhan. Bisa saja ketika kita melihat rekam medik, rekam mediknya nggak cukup atau tidak ada informasi yang bisa mencatat itu, maka kita buatkan lagi formulir baru, di mana formulir baru ini juga menjadi suatu source dokumen. Yang penting yang disebut source dokumen adalah dokumen yang pertama kali tinta tertulis yang menuliskan mengenai hasil dari pengukuran atau hasil dari penelitian tersebut. Kita mengukur tekanan darah, kita tuliskan pertama kali di mana, maka itulah source dokumen. Jadi kalau Anda menuliskan pertama kali di tangan Anda, maka tangan Anda source dokumen.
Source dokumen tidak boleh hilang. Ya. Cukup sederhana, kita tidak perlu source dokumen dan CRF. Cukup satu, kita sebut CRF. Tetapi untuk uji klinik, maka kita butuh source dokumen, kita butuh CRF. Gitu ya. Karena tadi saya sebutkan, bisa saja beberapa dokumen itu juga menjadi suatu source dokumen. Jadi dia CRF sekaligus juga source dokumen. Contoh, kuesioner. Anda memberikan kuesioner quality of life. Gitu? Pada pasien. Pasien mengisi kuesioner itu. Kemudian hasil kuesioner pengisian Anda langsung serahkan ke data manager untuk dimasukkan ke dalam komputer. Itu CRF dan juga source dokumen sekaligus. Ya, tetapi Anda harus sebutkan di dalam protokol, kami tidak punya source dokumen, kami tidak punya CRF, kami punya dokumen ini yang sekaligus CRF dan juga source dokumen. Sehingga semua orang tahu bahwa ketika akan memverifikasi data itu, artinya Anda tidak mempunyai source dokumen atau CRF. Ya, jadi, nah, source dokumen itu apa? Source dokumen ada dokumen yang Anda katakan itu pertama kali data itu dituliskan, itu disebutkan. Bisa saja dia copy. Ya, jadi Anda copy source dokumen itu, kemudian Anda certified bahwa itulah source dokumennya. Nanti kita beri contoh. Ini beberapa list source dokumen. Hospital record, ya macam-macam, termasuk hasil ronsen, hasil EKG, hasil lab. Itu semua source dokumen, karena itulah pertama kali tertulis hasil data yang kita inginkan. Tapi hati-hati, karena banyak sekali source dokumen ini tertulis di dalam kertas, di mana kertasnya itu bisa mengakibatkan datanya hilang. Saya beri contoh, misalnya ATM, kertas ATM itu. Sering ngambil ATM? Oh iya, setiap hari ngambil ATM. Nah, ketika kertasnya keluar gitu ya, 3 bulan Anda simpan, nggak ada lagi tertulis. Padahal dia source dokumen. Nah, ini contoh dokumen yang seperti itu adalah EKG. EKG itu juga bisa hilang setelah berapa bulan. Ingat bahwa ketika kita melakukan penelitian, maka nanti akan ada aturan bahwa dokumen itu harus disimpan dalam jangka waktu cukup lama, termasuk source dokumen. Nah, sehingga karena itu cepat hilang, maka Anda harus segera memfotokopi, kemudian Anda cap bahwa itu merupakan kopi dari original. Maka itulah mengapa kita sebut source dokumen itu bisa betul-betul original, bisa berupa kopi yang tersertifikasi. Oke. Kemudian untuk uji klinik ini lebih lama ya, bisa sampai 20 tahun penyimpanan rekam mediknya. Nah, inilah mengapa ketika kita melakukan suatu proses uji klinik, kita harus bekerja sama dengan rekam medik. Ini teman-teman rekam medik ini. Kenapa? Karena rekam medik disimpan sampai 5 tahun. Betul ya? Yang rekam medik siapa, Mas? 10 tahun. Ya, 10 tahun setelah itu rekam mediknya bisa dihancurkan. Tetapi di dalam penelitian yang pasiennya masuk dalam uji klinik, itu nanti kita lihat aturannya adalah bisa sampai 20 tahun. Sehingga apa? Dokumen-dokumen itu harus dijaga supaya tidak hilang. Nah, mengapa kita buat sistem biasanya? Gimana sistemnya, Mas? Sudah tahu? Yang dibuat oleh Diklit? Bahwa dibuat stikernya ditempel di rekam medik, bahwa rekam medik ini merupakan subjek penelitian uji klinik dan boleh dimusnahkan sampai 2030 misalnya. Ada tertulis di situ. Ya. Dan ini mekanisme ini yang penting untuk bisa kita ketahui. Kenapa? Karena GCP itu kembali lagi harus diinstitusikan ke dalam proses dalam good clinical practice-nya. Tadi sudah subject enrollment log. Ada pertanyaan? Silakan. Dengan kemajuan teknologi, apakah dibuat SOP itu di scan gitu ya? Atau Bisa. Jadi bisa di scan, ya, bisa di copy, di scan, masukkan. Tetapi perlu diketahui bahwa Anda juga harus menyatakan
harus clear, jelas ketika men-scanning itu. Ya, karena kadang kita men-scanning tahu-tahu gambarnya jelek. Jadi semua scanning harus dicek apakah betul-betul bisa dibaca. Ya. Coba bayangkan kalau itu suatu EKG panjang bentuknya. Gimana Anda men-scanningnya? Ya toh? Kan Anda harusnya motong-motong toh akhirnya ketika proses screening. Nah, pemotongannya ini ketika kemudian selesai di-scan, maka dipastikan bisa tetap terbaca. Ya, kualitas dari scan-nya harus bagus karena harus disimpan. Setelah itu Anda menyimpannya di mana? Di USB? Di external hard disk? Mampu nggak external hard disk itu bertahan sampai 20 tahun? Bisa dibaca. Ya, besok kita akan data handling itu sampai sejauh itu memang. Ya, dan teknologi bisa di cloud, silakan di cloud. Tapi artinya kalau ketika Anda menyimpan 20 tahun, Anda harus pastikan membayar cloudnya selama 20 tahun. Kalau Anda nggak membayar, dihapus oleh dia. Ada resiko terhapus datanya. Ya, jadi terutama untuk uji klinik obat baru, ya ini regulasi internasional. Mengapa tidak mudah melakukan uji klinik itu? Ya, makanya kemarin ketika GCI, yang dilihat 15 uji klinik yang dilakukan di Jogja, di Sarjito dulu, itu yang paling utama. Karena rigid untuk melakukan uji klinik itu. Makanya kita sampingkan penelitian-penelitian yang deskriptif, yang enggak, jangan dulu gitu. Ya, yang uji klinik aja belum benar gitu. Ini yang paling utama karena dia terkait dengan safety dan quality yang paling tinggi yang harusnya termonitor. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dengan aturan rumah sakit yang menyatakan tidak boleh memfoto rekam medis atau apalagi scan itu seperti gimana nanti? Aturan rumah sakit harus diikuti. Artinya kita nggak boleh mengcopy, tetapi kita harus menyimpannya dengan baik. Gitu. Ya, rumah sakitnya harus menyimpan dengan baik. Itulah mengapa ketika kita melakukan penelitian, kita memilih site penelitian, rumah sakit mana yang mau diteliti, maka kita harus diskusikan ini gimana penyimpanannya nanti. Karena sudah tugas kita itu memastikan itu, ya nantinya. Ya, mengapa menjadi rumah sakit pendidikan dan penelitian, maka GCP harus paham. Itu mengapa kita diminta untuk melatih teman-teman semua. Karena apa? Ini harus kita implementasikan nanti dalam proses uji untuk rekam medik. Bagaimana kalau itu memang harus difotokopi? Nah ini, ya, karena seperti apa EKG itu hilang gitu, ya, maka harus ada aturan dari rumah sakit. Ya, sekarang sedang kita buat itu SOP-nya, regulasinya untuk dokumen-dokumen yang bisa hilang. Maka diperbolehkan untuk dikopi, tapi harus disetujui oleh DPJP-nya sama manajemen bahwa mana dokumen yang akan dikopi tersebut. Gitu. Dan dokumennya tidak boleh ada ID di situ. Silakan Mas. Ya. Tadi yang dikatakan source dokumen itu adalah dokumen yang pertama kali dituliskan. Misalnya tadi untuk menghindari dokumen yang hilang dalam waktu 3 bulan, misalnya seperti apa tadi, kertas ATM atau gambaran EKG tadi kan dikopi, boleh dikopi, kemudian harus ada pengesahan supaya apa yang dikopi itu sesuai dengan aslinya. Nah, pengesahan ini siapa yang memberikan? Petugas bisa sesuai delegation log. Siapa Anda sebagai peneliti utama mendelegasikan tugas untuk mengesahkan itu siapa? Tunjuk. Jadi bukan misalnya DPJP atau enggak harus, ya, gitu. Dalam ini administratif, Anda bisa menunjuk petugas administrasi penelitian Anda untuk mengecap itu. Ya. Ada lagi? Oke. Tidak ada sekarang yang terakhir, yaitu esensial dokumen di akhir penelitian. Silakan kelompok 3, siapa yang mau memberikan? Waktunya tinggal 5 menit. Hasil diskusi dari kelompok 3 yang intinya dokumen esensi yang harus ada setelah penelitian berlangsung, karena di
akhir itu sepertinya isinya resum dari 1-2 ya. Makanya harus ada kuesioner yang sudah terisi sesuai dengan jumlah responden yang diberikan, kembali dengan sesuai yang diteliti atau tidak. Kemudian tentang isinya, kuesioner itu diisi lengkap atau tidak. Kemudian adanya data tentang penelitian. Kemudian kalau ada penelitian itu tentang obat mungkin atau apa, harus ada laporan efek samping dari penelitian tersebut. Dan ada juga penanganan bila terjadi efek samping. Kemudian data prosentasi keberhasilan atau data yang drop out itu juga harus disampaikan. Kemudian adanya data suatu pembanding atau data kontrol. Kemudian adanya hasil analisis penelitian, adanya laporan, kemudian adanya tindak lanjut dari hasil penelitian, kemudian adanya monitor dari penelitian tersebut. Ini mungkin dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Ya. Yang dimaksud dengan laporan selesai penelitian itu ke siapa itu laporannya akan diberikan? Publikasi maksudnya? Ke sponsor. Jadi tidak perlu ke komite etik, tidak perlu ke rumah sakit. Iya. Ya, kalau site penelitiannya 30, maka 30 report Anda harus berikan. Ya, komite etik kembali lagi minta itu, tadi sudah dikatakan. Kalau itu Anda ada obat baru yang tadi dapat approval Badan POM, maka laporkan ke Badan POM. Ya. Dan kalau itu kemudian Anda dapat dananya dari sponsor, maka sponsor minta laporannya. Ya, laporannya itu isinya apa? Ya itu yang di atas yang Anda sebutkan itu. Berapa sih yang drop out? Berapa banyak pembanding? Bagaimana hasil analisisnya? Bagaimana efek sampingnya? Itu yang di atas itu semua, itu ada semua di dalam laporan penelitian. Ya, nggak bisa dipisahkan karena itu semua ada. Termasuk penggunaan resources. Duit Anda diberikan 100 juta, duitnya dipakai apa? Betul tuh? SPJ itu nggak butuh tuh kalau di akhir penelitian. Iya. KPK datang, SPJ-nya nggak ada, ya toh? Nah, ini penting ya kalau di kita. Jadi ini efek samping. Oh nanti kalau ada efek, apakah misalnya kuesioner sudah komplit atau tidak komplit, itu nggak bisa di akhir penelitian. Itu selama penelitian. Kalau kemudian ternyata tidak komplit, baru Anda tahu setelah penelitian selesai, maka disaster. Kenapa? Karena belum tentu subjeknya masih hidup, belum tentu subjeknya itu masih tinggal di situ. Anda akan mengkompliti kuesionernya gimana? Jadi dokumen di akhir harus semuanya completed. Jangan pernah ada, oh ini mungkin masih belum, ya. Itu. Kemudian kalau itu obat, maka pastikan berapa banyak obat kepake, berapa banyak obat yang expired, berapa banyak obat yang kebuang. Itu disebut sebagai drug or device accountability log dan itu harus komplit. Kenapa? Khusus untuk uji klinik obat baru, karena obat itu belum diketahui keamanannya, belum diketahui efeknya, sehingga dipastikan betul bahwa tidak ada satu obat pun yang hilang atau dipakai oleh orang lain yang bukan dalam penelitian. Bahaya. Kecuali kosmetik. Nah, kosmetiknya, kosmetik Revlon. Penelitian itu Bu Niken itu. Banyak produk-produk kosmetik di sana gitu. Sisanya 200. Dipakai penelitinya. Lumayan. Ya.
Tetapi itu harus persetujuan juga oleh sponsor. Kalau ada sisa boleh nggak diberikan ke orang lain. Tetapi by regulasi, setiap obat kosmetik yang dipakai untuk uji klinik, maka dia harus dilabel bahwa itu penelitian di dalam label produknya. Setelah selesai, labelnya dilepaskan, baru boleh dipakai kalau memang itu mau dipakai. Tapi kalau produk itu di labelnya masih penelitian, maka secara regulasi tidak boleh disebarkan. Ya, nanti aturan-aturan itu luar biasa di dalam obat. Kemudian monitoring juga sudah close, laporan penelitian ke etik komite, ke regulatory, dan akhirnya clinical study report. Bisa manuskrip bentuknya, bisa dan sebagainya. Itu esensial dokumen di akhir penelitian. Ada pertanyaan? Ya. Rekap dari subjek yang drop out itu masuk kemana itu? Masuk biasanya di laporan, di final report atau di clinical study report. Karena kalau itu suatu RCT, maka kita menggunakan pembuatan pelaporannya adalah consort. Ya, di dalam consort checklist itu akan ada diagram berapa banyak pasien yang akhirnya ikut dalam analisis dan berapa banyak yang drop out. Itu ada semua, dan alasan drop out-nya itu dicantumkan semua di dalam report. Bisa masuk publikasi? Bisa, nanti itu biasanya alasan juga ada. Kalau untuk RCT, alasan kenapa dia drop out, misalnya karena efek samping, itu biasanya masuk. Tetapi karena manuskrip itu sangat sedikit jumlah kata-katanya, biasanya ini ada di dalam appendix yang diminta oleh publikasinya, oleh jurnalnya. Ya, penelitian kami ini ya kemarin dipublikasi di New England Journal Medicine, itu Anda bisa mengakses semua suplemen yang kami berikan di situ, termasuk alasan dari 5% atau 3% dari subjek yang akhirnya withdrawal dari penelitian selama 18 bulan, itu ada 3%. Nah, itu alasannya apa? Itu tercantum semua di dalam appendix, dan itu masuk ke dalam publikasi. Ya, walaupun tidak di manuskripnya, tapi di appendix yang itu bisa diakses oleh semua orang. Ya, jadi transparansi uji klinik itu harus ada memang. Kita nggak bisa mengatakan kita nggak punya datanya. Mengapa penting sekali kita mengetahui bagaimana GCP itu dilakukan? Karena dengan kita mengetahui semua proses dokumentasi itu, kita berkeinginan publikasinya juga berada pada jurnal yang Q1, yang paling bagus untuk bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mempublikasi di Q1 kalau kualitas penelitian kita buruk. Oke. Ya. Kalau untuk kelemahan atau keterbatasan, kemudian ada saran tuh masuk di mana? Ya, itu masuk kembali lagi ke report, clinical study report. Rekomendasi, ya, apa weakness, limitasi yang kemarin dilakukan, ya, itu bisa. Nah, kemudian saya lanjutkan, ada dokumen yang kita sebut sebagai TMF, yaitu Trial Master File. Apa itu? Adalah file master dari semua dokumen. Contohnya yang di depan Anda, itu TMF, Trial Master File. Ada yang diberikan ke sponsor, ada yang dipegang oleh investigator. Yang disponsor semua sama sebetulnya. File-file apa aja yang ada di sponsor dengan yang ada di investigator sama. Kecuali satu. Apa itu? Subject Identification Code List. Jadi daftar nama subjek yang masuk dalam penelitian itu hanya ada di peneliti, tidak boleh ada di sponsor. Ya. Kemudian dalam proses semua dokumen ini harus, kalau bisa atau ini good practice-nya, itu kita melakukan validasi. Contoh, Anda membuat informed consent. Divalidasi dulu. Tadi siapa yang mengatakan validasi dari semua kuesioner? Siapa tadi ya? Ya, Pak Nardi toh? Ini proses dalam esensial dokumen memang, Pak. Jadi fit nggak sih
untuk kita untuk kita kerjakan atau dokumennya fit nggak dengan situasi di kita. Inform consent-nya sudah dipahami belum? Kalau kita memberikan inform consent, suruh baca subjeknya, paham nggak dia? Kita tes dulu, kita validasi dulu atau kita piloting dulu. Bisa piloting ini untuk melihat suitability, kita bisa melihat, mungkin bisa memodifikasi sebelum kita pakai nanti. Dan kalau sudah selesai, kita cap bahwa ini sudah fit dengan tujuan, dan ini juga kesempatan untuk mentraining staff kita yang akan menggunakan dokumen itu selama penelitian. Kemudian ada yang kita sebut dokumen kontrol. Nah, ini lebih lagi, setiap dokumen harus ada kontrolnya. Apa itu disebut dokumen kontrol? Kita harus mampu, karena dokumen tadi live dokumen ya, bisa selama proses penelitian kita ganti, kita amandemen, kita ubah. Maka kita pastikan bahwa dokumen yang kita gunakan sekarang adalah dokumen versi terakhir. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai dokumen kontrol. Sehingga pembuatan versi dokumen itu juga penting. Ya, kita biasanya membuat dokumen misalnya penelitian 1, penelitian final, penelitian paling final, penelitian terfinal. Wah, itu jelas final 1, nggak selesai finalnya. Ya, kita nggak bisa membuat dokumen kontrol seperti itu. Dokumen kontrol harus ada di dalam dokumen itu sendiri. Jadi ada versinya harus tercantum di bawah, di halaman bawah, di footnote, itu versi berapa, tanggal berapa. Silakan lihat di dokumen-dokumen kita, itu semua ada versi. Dan ketika versi lama itu sudah nggak dipakai, semua versi lama ditarik dari seluruh site penelitian, ganti dengan versi baru. Kenapa? Karena hati-hati staf di lapangan ketukar-tukar antara versi satu dengan versi yang lain. Artinya apa? Yang digunakan tidak fit dengan penelitian. Silakan. Ya. Ya. Apakah sejauh mana updating itu harus dilaporkan ke komite etik? Sejauh mana yang tidak perlu dilaporkan? Dokumen esensial yang penting untuk dilaporkan komite etik adalah hanya protokol, CRF, dan inform consent. Karena itu yang diwajibkan oleh komite etik. Sedangkan versi SOP, versi dari dokumen seperti site delegation log, ya, screening log, ada versi baru, nggak perlu. Karena tidak diminta oleh komite etik. Komite etik meminta CRF, inform consent form, dan versi protokol yang di amandemen itu yang harus dilaporkan. Oke. Nah, kemudian dokumen harus di-maintain. Yang pertama harus diberi halaman. Nah, makanya ini rigid ya itu, karena kita harus punya halaman. Dan halamannya ada yang disebut sebagai duly paginated. Apa itu duly paginated? Artinya kalau dia 10 halaman, maka halaman pertama disebutkan 1 dari 10. Halaman kedua 2 dari 10. Halaman 10 dari 10. Kenapa? Coba bayangkan ketika petugas di lapangan memberikan pemberian informasi. Petugas di lapangan hanya melihat dokumen yang diberikan 5 halaman. Sehingga dia memberikan informasi ke pasien itu hanya 5 halaman. Padahal ternyata 10 halaman. Artinya yang diberikan oleh si petugas Anda akhirnya sangat kurang. Mengapa akhirnya kita perlu membuat dokumen itu supaya mampu untuk melihat sebetulnya jumlah halaman ini tuh berapa sih dokumen ini gitu. Kemudian harus diorganisasikan dengan baik dan harus mudah untuk bisa dicari. Contoh, ini pasien ini rekam medik inform consentnya mana? Dicari seharian nggak ketemu. Itu artinya kita tidak memanage dokumen dengan baik. Biasanya kita buat dokumen itu per file per pasien dan kita masukkan. Itu ketemuan kemarin ketika kita melakukan monitoring sebelum GCI. Itu sama persis. Saya tanya sama asisten peneliti membawa dokumen, saya tanya ini pasiennya sudah 15, mana dokumen inform consentnya?
sebentar dok saya cari. Itu jam 12 dia pergi, besok pagi jam 12 belum kembali. Mencari dokumen informed consent. Ini artinya saya tanya kemana? Nggak tahu dok, dokumennya nggak ketemu. Ini luar biasa. Ingat, ketika dokumen itu hilang, itu artinya Anda tidak mengerjakan. Ketika kita dinyatakan Anda nggak mengerjakan, kita melanggar etik, kita melanggar GCP, kita melanggar protokol. Penelitian bisa dihentikan dengan segera oleh rumah sakit karena membahayakan pasien. Ya, jadi mengapa pentingnya dokumen esensial? Perlu kita lihat dalam koridor regulasi. Kita harus lihat dalam koridor kita untuk memahami bahwa ini kaitannya dengan etik dan quality. Kemudian harus disimpan dengan baik, di lock, ya. Bisa ada penelitian disimpan di mejanya PI. Orang bolak-balik ke ruangan itu karena PI-nya nggak punya tempat untuk menyimpan, diletakkan di meja, orang bolak-balik akhirnya hilang dokumen itu. Ya, ini juga kaitannya dengan security dan confidentiality dari dokumen tersebut. Kemudian di akhir kita harus mengarsipkan semua dokumen tersebut dengan baik. Ini yang terakhir. If it's not documented, it's never happen. Jika kita tidak ada bukti dokumen, maka prosesnya, audit, monitor, dan sebagainya, kita dikatakan tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena dokumen itu adalah bukti kita mengerjakannya. Ada pertanyaan? Silakan. Validasi yang kuesioner yang divalidasi. Ya. Kalau misalnya kita mengadopsi dari luar, itu apakah harus ada proses validasi tertentu atau hanya bisa kita terjemahkan bahasa Indonesia dan kita anggap fit sesuai untuk? Ya, ini kaitannya tidak dengan GCP sebetulnya. Karena GCP bukan validasi itu yang dimaksud. Validasi itu yang dimaksud dalam GCP adalah apakah dokumen ini memang bisa dikerjakan oleh teman, ditulis, diisi, dikompleti oleh petugas kita. Apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Misal, itu yang disebut validasi dokumen di sini. Tetapi by the way, untuk kuesioner yang kita adaptasi dari luar, kita memang kadang dibutuhkan yang kita sebut sebagai validated content validasi. Kenapa? Karena banyak sekali bahasanya kan bahasa asing. Bahasa itu kaitannya dengan culture. Ya, saya beri contoh, kita melakukan penelitian quality of life. Tertulis di situ adalah have you difficulty in shower? Betul? Ada pertanyaan. Sekarang kalau kita kemudian terjemahkan, apakah Anda punya kesulitan ketika shower? Karena shower itu shower toh, pakai alat shower gitu toh. Kita berikan ke responden kita, dia bilang tidak kesulitan. Kenapa? Karena di rumah saya nggak punya shower. Nah, inilah validasi konten yang dimaksud. Karena kadang-kadang di dalam proses kuesioner yang kita adaptasi, ada culture yang tercantum di situ. Kita mungkin nyebutnya apakah Anda kesulitan dalam mandi. Mungkin dia mikir mandi pakai gayung, kayak pakai apa, itu bisa kita sebut mandi. Ini menerjemahkan proses ini yang kita sebut sebagai validity content di dalam metodologi penelitian. Ya. Harus tergantung isinya. Kalau isinya itu tidak ada masalah apapun, Anda cukup mentranslate. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada, kita istirahat Bapak Ibu, sholat dan break, kembali pukul 3.45 ya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Jangan khawatir Bu, ini sesinya sangat menyenangkan. Mungkin beda dengan yang tadi yang mana Pak Itop nggak ada ya. Yang serius ya. Yang ini nanti kita akan bergembirari ya. Ya, jadi seperti kata Pak Itop tadi, sesi ini adalah mengenai kita akan berdiskusi mengenai SOP ya.
Standard Operating Procedure. Apa itu SOP? Kapan SOP itu diperlukan? Kemudian nanti kita akan berbicara juga mengenai skopnya itu apa saja. Kemudian nanti juga bagaimana membuatnya, bagaimana untuk membuat SOP yang baik. Jadi itu yang pada akhir dari sesi ini kita harapkan kita semua bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, supaya tidak menutupi karena berbadan lebar ya, saya sini aja deh. Ya, sebelum kita berbicara mengenai SOP dan apa pentingnya dari SOP tersebut, mari kita lihat dulu suatu case study ya, suatu contoh kasus. Monggo dilihat sendiri dulu. Atau biar cepat saya bantu aja nggih. Jadi ada suatu penelitian yang membandingkan dua buah cara untuk memeriksa malaria. Jadi yang cara pertama itu adalah cara baru, namanya rapid diagnostic test. Nah ini juga nama juga rapid ya, jadi diharapkan akan bisa lebih cepat untuk mendeteksi malaria. Nah dia akan dibandingkan dengan cara yang standar, yaitu dengan cara konvensional mikroskopi. Nah, pada studi tersebut 2 orang teknisi lab itu diminta untuk membantu, yaitu untuk membuat apusan darah, kemudian untuk membaca hasilnya. yang akan dinilai adalah positivitas dari malaria. Dan yang kedua adalah berapa persen sel darah merah yang terinfeksi oleh malaria tersebut. Akan tetapi pada studi tersebut tidak disediakan SOP, tidak ada gitu ya, cuma tolong ini diperiksa ininya gitu. Ada 2 hal tersebut ya. Nah pada saat sudah berjalan studinya, kemudian ada suatu rutin quality assurance visit, jadi ada kunjungan gitu ya untuk melihat dari pelaksanaan studi, dan hasil dari kedua teknisi tersebut itu dibandingkan. Ya seperti ini. Ada 2 teknisi, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu dia menggunakan air suling ya, distilled water. Sedangkan yang kedua itu menggunakan rainwater, air biasa lah, air biasa saja. Dan yang pertama itu membaca slide sebanyak sekali untuk melihat positivitas. Jadi 1 kali dibaca positif ya tulis positif, kalau negatif ya negatif gitu. Sedangkan yang kedua itu 3 kali. Kalau dia pertama kali baca negatif, baca lagi yang kedua, kalau ketiga negatif baru negatif. Nah, terus sampai 3 kali ya. Kemudian untuk menentukan berapa persen yang terinfeksi ya, yang pertama itu membacanya 2 kali dan melihat rata-ratanya. Sedangkan kalau yang kedua itu melihat the highest number. Yang tertinggi itu yang mana? Nah itu dia akan ambil untuk dicatat. Kemudian juga untuk yang pertama, begitu selesai dia akan menghancurkan atau membuang semua catatan. Sedangkan yang asisten kedua ketika sudah selesai dia tetap menyimpan catatannya. Nah inilah perbedaan metode yang dilakukan oleh 2 orang teknisi tersebut. Nah kira-kira hasil yang didapatkan oleh 2 orang teknisi itu comparable tidak Bu? Bisa dibandingkan tidak hasilnya? Dan apakah ini akan mempengaruhi hasil dari studi tersebut? Kira-kira gimana ya? Monggo ada pendapat? Dengan perbedaan metode, apakah hasilnya itu bisa dibandingkan? Misalnya teknik 1 akan mendapatkan hasil yang positif itu sekitar 50% gitu ya. Yang kedua mendapatkan hasil 60%. Apakah dapat dikatakan bahwa 60% ini lebih banyak dari yang 50%? Metodenya berbeda. Tidak bisa nggih? Ya. Ya, karena perbedaan metode itu nanti juga dapat mempengaruhi hasil. Kenapa saya bilang dapat? Mungkin pada suatu kondisi mungkin tidak, tapi pada kondisi lain bisa. Jadi itu dapat. Padahal untuk suatu uji klinik, ya kita tidak ingin ada banyak variasi. Nah dengan demikian, apakah SOP itu diperlukan untuk suatu uji klinik? Kira-kira dengan melihat kasus tadi, kira-kira penting nggak Bu SOP-nya Bu? Penting nggih ya? Ya.
Jadi SOP adalah suatu metode yang standar lah, gampangnya seperti itu ya, yang harus kita ikuti bersama, dan itu suatu yang penting dalam suatu uji klinik. Sekarang tujuannya untuk apa sih kok harus sama, harus standar metodenya? Jadi yang pertama adalah untuk konsistensi atau uniformity, untuk keseragaman. Tadi seperti saya katakan, untuk uji klinik kita tidak ingin ada variasi, tidak ingin ada perbedaan dalam metode, sehingga nanti hasil yang dicapai itu dari waktu ke waktu itu bisa dibandingkan. Kemudian adalah juga untuk efisiensi, untuk usaha kita atau kerja kita supaya efisien. Dan ini juga menyangkut timeliness, ketepatan waktu gitu ya. Karena seperti tadi, kalau misalnya sudah berjalan beberapa waktu, kemudian disadari ada kesalahan, diulangi lagi, berarti kan molor ya waktu studinya ya. Kemudian juga untuk profisiensi itu artinya untuk keahlian gitu ya. Jadi profisien itu ahli atau training tool. Jadi jadi SOP itu merupakan sesuatu alat, suatu cara yang bisa digunakan untuk pelatihan. Jadi kalau kita melatih itu tidak usah menggunakan apa-apa ya, kita bisa menggunakan SOP. Kemudian untuk continuity. Jadi misalnya ada pergantian teknisi gitu ya. Kadang kita misalnya kita sebagai PI gitu ya, merasa khawatir jika teknisi kita misal tiba-tiba hari ini izin, padahal akan ada pemeriksaan gitu. Aduh nanti gimana nih kalau Mbak itu ternyata hari ini izin anaknya sakit gitu, putranya sakit ya. Masa nggak boleh sih? Nah kita pasti bilang ya sudah karena ada alasan. Tapi kita juga khawatir nanti bagaimana hasilnya yang akan dicapai oleh penggantinya ya. Tapi dengan adanya SOP itu tidak perlu kekhawatiran seperti itu. Karena siapapun orangnya yang mengerjakan, jika menggunakan SOP yang sama, tadi hasilnya akan dapat dibandingkan. Kita ingat kasus yang tadi ya. Jadi untuk personal turnover, atau untuk jika ada yang pindah, jika ada yang tidak masuk, itu kita masih bisa menggunakan SOP untuk menjamin konsistensinya. Kemudian juga untuk transparansi atau kepentingan audit. Ya, jadi jika ada suatu audit atau pemeriksaan, itu jika ditanya apakah Anda melakukan sesuatu, itu kita bisa memberikan SOP sebagai salah satu bukti bahwa kita melakukan hal tersebut. Ini ada SOP-nya, ini ada hasilnya. Oh ya, jadi untuk kepentingan auditing dan juga untuk jika dilakukan suatu pengulangan atau rekonstruksi itu bisa menggunakan SOP tersebut. Dan yang terpenting adalah SOP merupakan suatu prerequisite ya, suatu keharusan jika kita ingin dikatakan patuh terhadap GCP. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai scope dari SOP. SOP itu sebenarnya nanti mengatur apa saja gitu ya. Nah ini scope-nya, sebentar. Oh bukan, belum scope dulu ya. Kita pada hal apa SOP tersebut diperlukan. Nah ini pada GCP tidak diperinci secara khusus ya, SOP itu diperlukan pada apa saja gitu, tidak. Tetapi hanya dikatakan bahwa SOP diperlukan untuk suatu prosedur yang key, yang penting. Nah jadi ini tergantung pada studinya. Jika kita menganggap bahwa hal tersebut penting dan tidak ingin ada variasi, tidak ingin ada kesalahan di situ, itu kita meletakkan SOP di situ. Nah ini kira-kira yang bagaimana yang penting itu bisa ada beberapa pertimbangan di sini. Yang pertama adalah apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang rutin, ya. Jika sudah rutin, itu mungkin tidak terlalu diperlukan SOP di situ karena sudah biasa gitu ya. Tapi jika hal yang baru, nah itu wajib itu SOP di situ. Nah kemudian juga apakah jika suatu prosedur itu jika dilakukan secara tidak konsisten, itu apakah akan mempengaruhi dari hasil yang diperoleh, jadi kualitas data, atau mempengaruhi dari keamanan, safety dari pasien ya, atau pasien atau dalam hal ini adalah subjek penelitian. Nah itu harus diberikan SOP di situ. Ya, jadi ini adalah pertimbangan kita. Pada intinya yang diberikan SOP di situ adalah suatu prosedur yang penting.
Nah, pada umumnya dalam suatu uji klinik yang sudah SOP itu diberikan atau hal yang dilengkapi oleh SOP adalah pada waktu pemberian informed consent. Ya, ini harus penting karena mengingat tadi ya, kita ingat bagaimana penelitian itu sangat bisa untuk mempengaruhi dari hak dan kesejahteraan dari subjek, maka kita menjaga ini selalu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang baik. Jadi harus informed consent-nya harus ada SOP-nya. Berinteraksi dengan komite etik, SAE reporting ya, besok akan kita belajar apa itu SAE, tapi intinya adalah adverse event ya, yang serius. Jadi ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang serius yang terjadi selama uji klinik itu bagaimana kita harus menghandle-nya. Kemudian dari manajemen IMP, investigational medicine product. Jadi intinya adalah produk uji lah gitu, IMP ya. Jadi suatu produk uji itu bagaimana menghandle-nya atau mengaturnya mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemberian, kemudian bagaimana untuk penghitungan dan sebagainya. Kemudian manajemen dari file, trial master file. Jadi file-file yang ada selama uji klinik itu yang jumlahnya bisa sangat banyak, itu bagaimana untuk menyimpannya, termasuk juga penyimpanan jangka panjang. Dan juga bagaimana berhadapan dengan monitoring, inspeksi, auditing, itu juga harus ada SOP-nya. Hal lain adalah sampel management, ini juga berhubungan dengan staffing itu juga harus ada SOP-nya. Ini masih staffing, equipment ya, equipment juga penting ini ya. Bagaimana kita memelihara alat kita itu harus kapan kita dilakukan servis, apa nunggu rusak dulu, apa harus rutin. Nah itu semua diatur dengan SOP. Interaksi dengan sponsor ya dan sebagainya. Tadi punya kalau kita tadi menganggap itu hal yang penting, titik tersebut penting, tidak ingin ada kesalahan, nah itu kita berikan SOP di situ. Oke, baiklah. Nanti jika ada yang tanya langsung saja nggih. Baik. Sekarang kita akan bicara mengenai skop dari SOP. Apa sih yang tercakup dalam SOP itu? Ya, ini membantu kita mengingat yang harus tercakup dalam SOP adalah pertama what has to be done. Jadi apa yang harus dikerjakan. Dan yang kedua adalah who, orangnya. Mungkin yang paling banyak itu adalah ini ya, apa yang harus kita kerjakan. Who ini juga harus ada di situ. Jadi nanti yang mengerjakan ini siapa itu. Kemudian how, bagaimana, juga nanti banyak bagaimana melakukannya. When itu kapan kita melakukan hal tersebut, dan ini adalah tempatnya. Ya. Ini juga sering saya ingat kalau saya membuat SOP gitu ya, kira-kira kurang apa ya pada SOP ini, saya ingat aja ini gitu ya, 4W 1H. Nah pasti saya bikin checklist, orangnya sudah, apa yang dikerjakan sudah, bagaimana sudah, oh iya tempatnya belum gitu ya, kadang-kadang suka gitu, atau waktunya belum gitu. Nah itu sebagai checklist kita dalam hati gitu ya, ketika membuat SOP, apa saja hal yang perlu ditambahkan pada SOP kita. Oke. Nah sekarang kita akan bicara mengenai SOP yang baik. Nah, tetapi sekarang kan zamannya berbasis bukti ya, jadi kalau nggak ada bukti itu kadang-kadang kita nggak percaya gitu loh, seperti itu. Nah sekarang kita akan buktikan bagaimana SOP yang baik. Nah di hadapan Bapak dan Ibu sudah, kertasnya belum ya Mbak Weni, tadi sudah membagi kertas belum ya? Sebentar ya. Kertas warna-warninya belum ada? Tadi Mbak Weni sudah mengambil ya? Oh udah disediakan. Ya. Sudah disediakan tapi belum dibagikan. Belum ya, Pak, kita ke sana ya. Mau yang warna apa? Apa aja ya? Door prize ini yang merah ya? Oh, udah.
Baiklah, di depan Bapak dan Ibu sudah ada kertas yang warna-warni, ya. Nah, nanti saya akan memberikan suatu petunjuk, ya, petunjuk di sini. Nanti dimohon untuk mengikuti seperti apa yang tertulis pada petunjuk. Saya nggak boleh ngomong karena punya manut apa yang tertulis gitu, okay? Karena kan ini aturan, perintah gitu ya, yang nggak ada orangnya, cuma ada ini aja. Baiklah. Nah. Oke. Oke, sudah nggih, sampun. Selanjutnya. Ya, sudah. Kemudian nggak boleh nyontek ya, Mbak. Agak nyontek juga. Oke, nomor 4. Terakhir. Oke, ya, ini adalah suatu instruksi, ya. Jadi follow the instruction. Ini artinya ada instruksi. Instruksinya sama. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Monggo diangkat kertasnya. Ada yang seperti ini, ada seperti ini. Ya. Ini Prof Budi. Prof Budi ini apa, Prof Budi? Malah gambar apa nih, Prof? Simbol apa nih? Ya. Ya, lain-lain ya hasilnya, nggih. Coba bisa mungkin diangkat gitu, ditunjukkan ke temannya. Beda-bedanya ada. Nah, dan jadi gambar orang. Ada yang jadi ya. Nah, kita membuktikan ya bersama bahwa dari instruksi yang sama itu hasilnya jika ada ini orang 30 ya di sini gitu. Itu nanti akan jadi 30 versi gitu. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa instruksi saja itu tidak cukup. Jadi perlu instruksi yang baik ya supaya bisa menghasilkan. Nah, jadi nanti bisa seperti ini gambarnya atau seperti ini gitu. Padahal yang diharapkan dari si pembuat instruksi adalah membuat gambar kucing gitu. Tapi dia tadi membuat dengan cara tersebut, nah bisa bermacam-macam hasilnya. Ya. Nah, coba kalau dia seperti ini tadi ya perintahnya. Nah, itu nanti juga mungkin ya, atau sangat mungkin hasilnya akan tidak sangat bervariasi seperti ini, akan lebih seperti yang diharapkan oleh pembuat instruksi. Ya, artinya apa? Artinya suatu bukti ya bahwa instruksi saja tidak cukup, harus baik, atau SOP saja tidak cukup, tapi juga harus SOP itu baik sehingga dia bisa tadi digunakan atau berfungsi seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari SOP yang baik? Jadi yang pertama, bahasa dan konten dan bahasanya itu mudah dimengerti. Ya. Jadi yang tadi contohnya tuh yang nomor 5 susah ya itu ya. On its side, gambarlah sebuah C pada sisinya. Sisi yang mana gitu ya. Jadi itu susah dimengerti. Nah, jadi baik bahasanya maupun isinya itu mudah dimengerti. Kemudian simple and easy to follow. Nah, jadi kalimatnya itu yang simple saja, jangan ada kalimat majemuk ya, atau dengan menggunakan istilah-istilah asing mungkin yang sulit gitu. Jadi simple dan easy to follow. Kemudian juga clear and unambiguous. Jadi jelas, tidak bermakna yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam gitu. Kemudian coherent and complete. Coherent itu artinya berurutan. Jadi jika ada suatu proses itu urut dari yang awal dulu gitu. Jadi jangan seperti model film flashback gitu ya. Jadi sekarang kemudian 3 tahun sebelumnya gitu, baik lagi kemudian 5-10 tahun kemudian tuh jangan. Jadi urut gitu, urut. Kalau membuat SOP itu harus koheren, berurutan sesuai dengan alur pemikiran yang logis dan lengkap. Oke. Bagaimana SOP tersebut dibuat? Jadi SOP, siapa yang harus membuat SOP? Pada GCP tidak ditentukan harus siapa, misalnya PI atau orang tertentu, tidak, tapi hanya dikatakan bahwa seseorang yang
secara langsung terlibat dalam suatu prosedur gitu, proses ya. Jika itu tadi seperti tadi contohnya pemeriksaan malaria, mungkin kita bisa meminta teknisi yang dulu mengikuti pelatihan misalnya ya, yang sudah dilatih, yang sudah misalnya dulu juga pelatihan atau mungkin ada training dari alat misalnya dari perusahaannya. Nah itu kita bisa minta dia untuk membuat SOP. Dia tahu betul tentang hal tersebut. Nah, jadi dia tahu segala hal yang berhubungan dengan prosedur tersebut dan dia juga harus tahu bagaimana membuat SOP. Jadi tahu isinya dan juga tahu cara membuatnya. Nah, tapi tidak cukup ini saja, tidak cukup hanya ditulis saja. Setelah SOP tersebut ditulis, dia tuh harus direview. Nah, jadi jangan tadi setelah teknisi itu membuat contohnya ya, dia akan direview dengan orang lain selain yang membuatnya. Biasanya ini adalah orang yang lebih senior gitu ya dari orang yang membuatnya, atau memiliki knowledge atau memiliki misalnya pendidikan yang lebih tinggi, lebih paham tentang hal tersebut. Ya, jadi dia akan direview. Nah setelah direview, nah ketika pas review ini mungkin bisa bolak-balik ya. Jadi setelah direview ini ada di sini masih kekurangan, dikembalikan kepada yang membuat, dilengkapi lagi gitu. Terus jadi proses yang dinamis. Nah setelah dinyatakan selesai, setelah baik, kemudian dia harus di-approve oleh PI atau orang yang ditunjuk oleh PI untuk meng-approve. Pada proses ini tentu saja tidak cuma ditandatangan gitu saja ya, cuma Pak ini SOP-nya jadi tanda tangan gitu, tidak, tapi juga harus dibaca oleh PI atau orang tersebut. Dan adanya tanda tangan pada sebuah SOP itu menyatakan bahwa SOP itu yang berlaku. Ya, tadi seperti Pak Itop bilang juga, pada GCP ini nanti akan banyak terjadi perubahan dokumen ya. Nah itu kita harus lihat bahwa mana yang berlaku, karena ini takutnya jadi perbedaan versi yang digunakan di beberapa tempat gitu ya, sehingga nanti hasilnya sama seperti tadi tidak bisa dibandingkan karena berbeda-beda. Nah jadi yang sudah ada tanda tangan dari itunya itu menyatakan bahwa dia sudah di review, sudah baik ya, kemudian juga berlaku. Bagaimana format SOP-nya? GCP juga tidak mempunyai suatu format khusus bagaimana suatu SOP, tapi hanya dikatakan kira-kira atau pada intinya isi dari SOP adalah sebagai berikut. Pertama ada judul, kemudian ada penulisnya, kemudian ada tanggal dari kapan itu disahkan oleh PI, versi, dan jika ada revisi, tanggal revisi. Nah ini yang atas ini adalah semacam kayak keterangan gitu ya, identitas. Nah baru yang bersifat material itu yang setelah ini. Jadi tujuannya, kemudian scope-nya atau applicability itu dia digunakan pada saat apa, kemudian bagaimana caranya. Ini ada intinya di sini. Ini ada responsibilities. Orang-orang yang bertanggung jawab atau siapa yang bertanggung jawab ya. Kemudian juga jika berhubungan dengan SOP yang lain, nah ini adalah mungkin kalau diperlukan adanya definisi, referensi, jika perlu ada attachment berupa gambar, grafik dan sebagainya. Ya, jadi ini juga tidak harus seperti ini persis ya, tergantung yang kita perlukan. Jadi memang sangat fleksibel sesuai dengan step atau sesuai dengan SOP yang memang akan dibuat. Ya, ini ada contohnya ini SOP gitu ya, judulnya di sini apa, ini ada orang yang membuat ya, tanda tangan, kemudian tanggalnya, ini direview oleh siapa, ini juga masih yang sama-sama mereview, kemudian ini adalah orang yang mensahkan, ini adalah tanggal dari SOP nomor berapa, versi berapa, mulai berlaku kapan. Nah mungkin jika ada versi 2, 3, nanti akan berganti lagi, tanggal juga akan berganti. Ini adalah tujuan, scope, prosedur, dan sebagainya. Ini adalah contohnya, ya. Nanti kita habis ini kita akan latihan membuat SOP supaya kita bisa seperti tadi ya. Kita perlu bukti gitu ya. Kalau belum ada buktinya memang kadang-kadang itu sederhana ya. Tapi setelah kita ada buktinya baru kita percaya gitu. Oh benar ya ternyata tadi. Seperti tadi ya, nah kita juga akan membuktikan bahwa SOP-nya tuh kalau nanti saya buatnya begini bisa berpengaruh apa, nanti akan kelihatan pada waktu latihan nanti. Nah sekarang adalah tips
cara-cara ya, bagaimana membuat SOP yang baik. Nah, yang pertama adalah SOP ditulis dalam suatu cara dan bahasa yang disesuaikan dengan orang yang nanti akan menggunakan SOP tersebut. Ya, ini yang sangat bervariasi nanti SOP-nya ya. Nanti jika kita menyesuaikan dengan orang yang akan menggunakan. Jika untuk misalnya non medis ya tentu akan berbeda dengan yang medis, dari pemilihan kata, dari istilah-istilah medis yang digunakan gitu. Nah, kemudian ini yang saya kira unik ya, unik untuk GCP ini adalah yang mungkin agak berbeda dengan SOP yang lain. Pada GCP itu kalimat itu dimulai dengan kata kerja. Nah, ini yang agak berbeda dengan, oh ya silakan Pak Rosadi. Termasuk tadi waktu contoh membuat gambar tadi ya. Padahal di situ ada hu-nya itu ditulis di mana hu-nya itu? Membuat gambar tadi, itu kan contoh yang jelek Pak. Oh iya. Oh iya. Ya nanti kalimat pasif. Iya pasif. Jadi ambil titik-titik oleh. Ya bukan kalimat pasif ya. Jadi kalimat perintah tapi nanti ada orangnya di situ. Di belakang. Ya. Jika diperlukan. Tadi scope tadi memang tidak selalu harus ada ya. Kita mungkin kita mengingat tapi kalau ini sudah dan ini sangat spesifik kita berikan. Tapi kalau misalnya ini sudah SOP ini oleh teknisi kalau di atas sudah ada ya nggak perlu lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ini berganti-ganti yang mengerjakan, itu memang harus ada who-nya. Gitu. Tapi at least paling tidak kita memikirkan nanti orang yang akan mengerjakan ini siapa gitu. Ya. Jadi dimulai dengan action verb ya. Kalimat kata kerja. Apa misalnya kata kerja? Contohnya ambil, pasang, terus apa lagi ya? Kata kerja apa ya? Yang sering digunakan untuk SOP? Timbang, kalau misalnya prosedur ya, timbang atau kalau bedah apa potong gitu ya, potong, ngeri banget. Buka atau jahit, nah itu mungkin seperti itu ya, nggak tahu saya. Ya, kemudian langsung kepada to the point gitu ya, hindari penggunaan kata yang bertele-tele, tidak perlu gitu. Nah ini kita juga akan latihan. Nah kita nanti akan berlatih menggunakan kata-kata. Karena ternyata ya nanti ya itu pilihan kata itu sangat banyak untuk satu pekerjaan. Nah kita harus memilih kata-kata yang paling tepat. Nanti akan terasa ketika kita buat SOP ya. Jadi antara maksud kita mengerjakan ini dengan pilihannya itu harus tepat. Karena kalau tidak nanti orang yang akan membaca itu akan salah gitu. Ya. Jadi betul-betul harus pemilihan kata itu harus penting di sini. Kemudian lengkap, objektif ya, fakta, jangan opini. Contohnya apa nih opini? Yang sering sekali digunakan. Misalnya ambil NaCl atau ambil larutan apa gitu ya, secukupnya. Secukupnya itu secukupnya saya, secukupnya Pak Rosadi mungkin ya itu berbeda mungkin ya. Saya ngambilnya dikit dicukupnya, Pak Rosadi ngambilnya wah secukupnya ya apa ya satu gelas gitu misalnya ya, atau 1 sendok gitu. Karena ini opini secukupnya. Ya, ya. Kemudian koheren ya, koheren tadi berurutan sesuai dengan logika, sesuai dengan urutan yang logis. Jadi yang pertama ditulis pertama, kemudian seterusnya gitu urut ya. Kemudian juga dapat dilengkapi dengan gambar, diagram, mungkin contoh dari perhitungan, karena kadang-kadang itu sesuatu menjadi lebih mudah jika ada contohnya gitu ya. Kalau masih berupa narasi itu susah, nanti kalau dicontohin seperti ini, wah ternyata cuma seperti itu ya gitu. Jadi memang untuk segala sesuatu bisa kita gunakan untuk mempermudah pemahaman. Udah ya, ya pokoknya prinsipnya adalah keep it short and simple ya. Kita harus ini prinsipnya short, simple gitu ya. Nah
clear and concise, jelas, clear dan ringkas. Concise itu ringkas ya. Contohnya ini yang unclear. The volume of diluent should be recorded in the nurse chart ya. Volume dari pelarut seharusnya dicatat pada catatan perawat. Nah, ini volume pelarut should be ya, seharusnya. Soalnya kan boleh ya, boleh enggak kan, seharusnya itu tidak kuat gitu ya. Tapi akan lebih jelas kalau seperti ini nggih. Catat volume pelarut pada catatan perawat. Jelas ya, kan lebih pendek kan, concise, lebih pendek, lebih tegas gitu, lebih jelas ya. Nah, jadi seperti inilah contohnya. Level of detail, bagaimana detail dari suatu instruksi tergantung pada level of expertise. Jadi keahlian orang yang akan mengerjakan hal tersebut. Nah, jika orangnya mungkin baru ya, harus lebih detail dari SOP-nya. Tapi kalau misalnya orangnya sudah advance ya, sudah tingkat lanjut, mungkin kita tidak terlalu SOP-nya seperti yang jika orang yang akan mengerjakan itu orang yang baru pada bidang tersebut. Gunakan generic names ya, jika memungkinkan. Ya, kira-kira barang yang bukan generic names yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia medis ini apa ya yang sering? Apa ya Prof? Yang nama lasik ya? Ya, itu lasik itu yang digunakan. Aspilet ya, nggak sadar bahwa itu bukan generic names ya. Atau yang di lab itu sering pakai Eppendorf tube gitu ya. Padahal itu Eppendorf itu merek gitu. Ya, apalagi Mbak? Aboket ya, Aboket nanti ya. Aboketnya mereknya apa gitu loh. Atau apalagi ya, banyak lah ya. Kita tidak sadar itu menggunakan bukan nama generik tapi nama brand, nama merek ya, nama brand. Nah, itu harus dihindari. Karena akibatnya apa? Nanti misalnya SOP kita digunakan orang-orang lain dan tidak ada hal seperti itu, dia akan bingung apakah ini bisa dilaksanakan dengan brand yang lain, apa harus spesifik merek tersebut gitu. Jangan-jangan berpengaruh ya, kan dia akan bertanya-tanya. Gitu. Nah, kemudian juga ini juga kita sering membuat hindari kerjakan ini atau itu gitu ya. Jadi misalnya gini, boleh belok kanan atau kiri gitu, itu kan membingungkan ya. Itu harus dihindari. Nah, yang lebih baik, lebih tepat adalah kita memberikan sebagai pilihan 1 dan 2, tetapi dilengkapi dengan reason, dengan alasan. Jadi misalnya belok kanan itu jika begini, belok kiri jika begini. Jadi orang akan menyesuaikan dengan kondisinya. Oh, dia kalau reasonnya dia, oh saya begini, saya ambil yang sini. Kalau saya begini, saya ambil yang itu. Jadi ada reasonnya ketika dia memilih. Tapi kalau hanya pilihan saja, itu kadang-kadang membingungkan gitu. Ya, oke. Jadi itulah kira-kira tips-tips dalam pembuatan SOP. Nah, sekarang juga apa yang penting yang berhubungan dengan SOP. Jadi SOP be trained of SOP. Ya, jadi kita juga harus dilatih. Jadi SOP tidak hanya ini ada SOP ya Pak, Bu itu ya, nanti dikerjakan sesuai ini ya. Tidak juga seperti itu. Jadi harus ada pelatihannya juga. Dilatih dulu gitu, mahir, baru nanti bekerja. Kemudian juga dia harus memiliki akses terhadap SOP. Jangan SOP misalnya di suatu lingkungan gitu, SOP-nya ditaruh di lemari, dikunci. Nanti kalau ada pemeriksaan, ada audit biar masih bagus gitu ya, tidak boleh juga. Jadi harus punya akses, bisa melihat pada SOP. Kemudian juga harus kita sebagai anggota tim kita harus responsibel, bertanggung jawab untuk comply, untuk patuh ya. Jadi jangan sudah diberi pemahaman SOP, sudah punya akses tapi secara moral tidak mau patuh gitu ya. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi harus ada moral patuh di sini bagi semua anggota tim. Dan juga kita jika ada deviasi ya, deviasi baik disengaja maupun tidak, itu kita harus mendokumen, mencatat dan kita mengkomunikasikan. Jangan didiamkan saja. Sudah tahu ini ada yang salah nih SOP ini, meneng wae gitu, diam aja gitu, jangan ya. Jadi kita harus juga punya moral jika ada sesuatu yang tidak sesuai pada SOP ini. Karena SOP itu bukan sesuatu yang
barang sudah berhenti gitu ya, tertulis di batu, tapi dia juga bisa berubah karena dia bisa juga tidak tepat dengan yang seharusnya. Ya, jadi pada intinya SOP adalah sesuatu yang membuat kita lebih efektif dan efisien, dia akan mempengaruhi kualitas dan juga bisa untuk mendukung training dari staff. Ya. Dan bukan hanya suatu dokumen yang eksis ya, yang ada hanya karena diperlukan oleh regulasi, adanya keharusan dari sponsor, keharusan dari monitor, audit ya, jangan. Jadi betul-betul dia harus berfungsi seperti yang diharapkan. Oke. Terima kasih. Nah sekarang kita akan berlatih membuat SOP. Untuk demonya, nah sekarang monggo harusnya ditutup kembali. Loh itu kan dibersihkan. Amanah ini. Dengan mendidih. Langsung biji. Oh, cek ampas. Yang punya mesin kopi di rumah. Apa yang diminta? Yang sudah dicuci, apel hijau yang sudah dicuci. Persiapan SOP pembuatan kopi apa? Persiapan satu alat. Airnya tulis apa ini? Ada penampilan di pakai bagian pertama 8 masing-masing dibagi 2. Kita menjadi 16 bagian. Terus apa namanya? Langkah-langkah nanti ketika ini cara kerjanya yang ini dulu ini mana mesin sudah biji kopi mesin pembuatan kopi udah cangkir dan tataan juga persiapannya nggak ada ya pastikan juicer terkunci di kedua sisi atau tuas krim ini ya taruh aja ini bawa kuncinya ya kuncinya pas putih. Harusnya kemana sih? Apa kita kan dia mengatakan pas 600 kan itu 600. Nah ini sudah ada isinya. Bukan, ini kalau SOP kita 600 ngerti ini 600 nggak tahu kalau dari alatnya kalau dia udah terisi udah tinggal tidak boleh asumsi. Milih kata-kata kalau perintah kerjanya sudah jelas misalnya mau kunci dan sebagainya, terus kemudian kata-kata yang kalau bisa kita singkat tapi sesuai mudah dipahami. Sesuai yang kita inginkan gitu. Iya, kita inginkan. Seperti tadi kita waktu mau bilang kunci yang kanan kiri itu juga susah ini sebutannya gitu. Jadi kayaknya itu. Sedangkan kita waktu praktek
membuat kopi itu ada yang kita ya karena apal saja pakai alat itu, tapi yang tadi saya lihat penampungannya mau kemana ini di situ, kemudian ada tekan di sini padahal tulisannya push in here. jadi kayaknya ada terus kemudian CC, tadi CC saya lihat tambah 600 CC, tahunnya kan udah 600 kita nggak ngerti itu yang beberapa tadi dari kelompok kelompok jus apel. Jus apel, terima kasih Prof. Budi Yuli. Nah sekarang dari kelompok B, monggo siapa yang mewakili, silahkan Pak Rosadi. Melihat dua prosedur ini tadi, memang apa yang disampaikan Prof. Budi Yuli itu betul ya, jadi semakin kompleks prosedur yang dilakukan itu semakin sulit. Apalagi kita tidak diberikan manualnya. Ini nama bagian ini apa begitu. Peraganya juga diam saja ditanya ini apa ini, jadi itu kan. Iya itu tadi. Loh, ini apa namanya nggak tahu ya, kita ngarang aja lah namanya gitu kan. Seperti itu. Jadi semakin kompleks prosedurnya akan semakin sulit, sehingga memilih kata-kata yang ringkas itu juga ini menjadi kesulitan itu. Itu saja menurut saya, mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, ya baik. Ya baiklah, tadi seperti sudah kita ikuti bersama dan juga sudah ada kesan ya, pengalaman dari perwakilan dari grup Jus Apel dan juga Kopi. Tadi memang sudah disampaikan beberapa kesulitan ya ketika membuat SOP maupun ketika kita mencoba mengimplementasi atau mengerjakan SOP yang dibuat oleh grup lain ya. Kita sudah mengalami sendiri, oh seperti itu loh. Jadi nanti ketika kita membuat SOP yang benar, kita sudah punya pengalaman ini dan akan mengingat ya bahwa kalau kita salah memilih kata misalnya ya, atau kita salah membuat sesuatu pada SOP, itu bisa berdampak ketika orang yang membaca juga nanti akan sulit untuk mengerjakan seperti yang kita harapkan ya. Tadi Pak Rosadi bilang karena tidak ada keterangan awal ya, keterangan awal manual alatnya ini namanya apa gitu kan tidak ada info sebelumnya. Makanya tadi ketika di slide kita lihat bahwa yang membuat SOP adalah orang yang tahu, harus ada syaratnya, yang tahu dulu gitu. Dia sudah membaca, sudah memahami, sudah dilatih oleh mungkin ada alat baru ya yang canggih gitu misalnya. Dia sudah mendapat pelatihan, jadi tahu betul menggunakan alat tersebut, tahu bagian-bagiannya. Itu yang membuat SOP. Memang bukan orang yang awam, tadi semakin detail semakin perlu dia bekal gitu ya. Dan juga jangan khawatir Bapak dan Ibu, mungkin tadi mendapatkan kesulitan bahwa kita baru berlatih di step yang sangat awal, baru penulisan SOP, itu pun tanpa referensi atau tanpa pengetahuan sebelumnya. Tadi kan stepnya setelah dibuat draft ya oleh penulis, itu akan direview dulu oleh seniornya ya. Wah ini salah, kurang, dikembalikan lagi ke pembuat draftnya, diganti lagi, mungkin beberapa kali baru cocok sesuai gitu. Atau bahkan ada yang di piloting, dicoba dulu gitu sama orang lain yang sama sekali tidak tahu. Bahkan ada yang masih orang itu bingung gitu, diubah lagi. Nah baru setelah itu disahkan ya. Jadi jangan kok susah ya, tidak ya, karena ini masih step yang sangat awal, itu pun tanpa keterangan yang memadai alat tersebut. Oke, baik, saya kira itu saja ya Pak Itop ya. Untuk topik SOP ini mudah-mudahan bermanfaat. Pak Itop ada tambahan ya. Saya akhiri dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tambahan saja mengenai SOP. Karena tadi ada kesulitan di dalam mengungkapkan proses atau prosedur itu dalam bentuk kata-kata. Itu tidak hanya sekali akan kita temukan. Karena banyak prosedur yang tidak bisa kita tuliskan dengan mudah. Maka ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan gambar. Saya beri contoh di sini adalah SOP membuat kapal dari kertas. Coba dibayangkan apa yang harus Anda lakukan dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Lipat ini, temukan ini, kemudian macam-macam. Itu sulit. Pernah kita coba membuat SOP ini, sehingga ada cara membuat SOP yang lebih mudah dengan menggambarnya. Ya, sekarang ada
video. Bisa saja dibuat video untuk menggambarkan SOP. Ya. Jadi kreativitas itu kita perlukan karena banyak sekali prosedur itu sulit untuk dipahami. Apalagi kalau itu prosedur operasi. Coba bayangkan mulai dari buka sampai kemudian menutup. Apa enggak panjang banget SOP-nya? Tetapi mungkin simple ketika kita membuat video. Itu kita training kan, ini stepnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kreativitas kita itu diperlukan kadang-kadang untuk membuat SOP ini. Saya kira demikian. Ya, saya akhiri, waktunya 5 menit, 3 menit lebih dari jam 5. Terima kasih Bapak Ibu atas kontribusi dan kerjasamanya hari ini. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang sudah bertahan melek dari pagi tadi sampai jam 5. Ya, sampai ketemu besok. Ingat, kita on time 8.30 kita akan mulai. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada yang pamit pagi hari, saya beritahu. Ya. Diinfo saja ke panitia karena ada 1-2 orang tadi pamit sebentar sampai pukul 9 ya, sehingga kita tidak akan menunggu nanti untuk mulai. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu, sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.